apa sih ngonten-ngonten nggak jelas gitu kan. Konten nggak jelas. Oke, ini adalah episode kedua kita buat konten ngobrol kayak gini berdua gitu. Ya emang cita-cita kita dari dulu itu pengen buat konten ngobrol gini berdua gitu. Dan mungkin kalau kalian udah lama ngikutin konten kita dari akun kita yang pertama yang udah hilang. Dan konten kita yang ini, akun yang sekarang kita pakai itu adalah akun baru. Sebenarnya kita punya akun yang udah lama tapi hilang guys, diblokir gitu, diblokir. Ya nggak usah sebut merek ya, diblokir gitu. Kalau kalian ngikutin dari akun yang itu, pasti kalian tahu dimana kita mulai jualan gitu kan. Dari mulai jualan, mulai membuat konten, mulai membuat konten yang tapi mungkin public speaking gitu kan, yang rame itu pertama kali. Terus tentang konten-konten kita yang komentarnya itu menghujat, kata-kata kotor, banyak lah. Itu pasti kalian tahu gitu. Dan mungkin hari ini membahas apa yang tentang pelajaran yang kita dapat dari jualan dan konten. Pelajaran yang kita dapat dari jualan dan konten. Mungkin poin 1 kita akan bahas tentang konsisten. Pengalaman kita, ini kita di sini tuh ngobrol tentang pure pengalaman kita berdua. Bener-bener pengalaman di lapangan gitu, nggak cuma teori. Nah, dulu pas kita baru-baru mulai, itu yang paling sulit jujur kayak bikin konten, jualan, itu jujur yang paling sulit itu adalah konsisten. Kamu tahu kan konsisten itu apa? Konsisten itu adalah melakukan sesuatu secara terus-menerus gitu. Kita benar-benar kayak sekarang melakukan, kita juga besoknya harus melakukan juga gitu. Dan kayak yang problem yang sering kita kita rasakan gitu ketika membahas tentang konsisten dulu itu, nomor 1 adalah semangat di awal. Ya benar, semangat di awal. Dulu kita itu ketika memulai sesuatu itu pasti semangat di awal. Hari-hari itu kerasa wah semangat. Tapi nanti pas di pertengahan tuh kadang konsisten, kadang enggak. Iya gitu. Itu kayak rata-rata manusia juga kayak gitu. Dulu sebelum aku mau jualan mau jualan wonton, pertama kali mau ngerencanain itu semangat banget. Sampai telepon sana sini, terus cari lapak juga gitu. Cari lapak gini. Tapi saat udah berangkat gitu, mungkin hari ke-1, hari kedua, hari ketiga semangat banget. Tapi nanti di pertengahan gitu mulai datang problem, capek dan lain-lain. Rasanya kan kayak gitu kan. Dan yang paling sulit, apalagi yang ini yang nomor 2 gitu kan, tahap 2 yang paling sulit itu adalah ketika kita jualan atau bikin konten tapi itu belum kelihatan hasilnya. Itu sulit. Apalagi kalau kita tuh kan keluar setiap hari, keluar setiap hari. Terus ketika jualan kan nggak mungkin kan kita jualan doang, nggak minum gitu kan. Kita harus kayak bener-bener nyediain uang buat uang saku buat pegangan pas jualan pas gitu. Kita mau makan atau mau minum gitu. Iya gitu, biar gak bingung gitu ketika umumnya normalnya manusia ketika dari pagi, ibaratnya contoh ya, dari pagi sampai jam 1 gitu jualan, kalau nggak minum nggak makan kan lapar gitu kan. Dan soal konten itu kita kadang video itu sepi, jualan juga sepi kan. Ya jualan sepi kan, pernah jualan itu sampai kayak kita mangkal gitu. Habis isya itu kan pulang. Iya, dulu habis isya kita pulang berdua, hujan-hujan nganterin. Itu malah kita di sini tuh jatuh kan. Iya, hampir jatuh. Pulang dari jualan kita bawa barang-barang gitu kan. Hujan-hujanan pakai mantol gitu kan, bahasa Jawanya mantol. Jas hujan. Lewat jalan yang jalannya itu agak kayak rusak-rusak gimana gitu karena truk-truk besar. Jadi licin gitu, hampir jatuh gitu. Alhamdulillahnya kita masih aman, selamat sampai rumah gitu. Ya, poin 2 kita bahas apa lagi nih? Jangan takut untuk mulai sesuatu. Iya. Nah, ini menarik nih. Poin 2 kita mau bahas tentang pengalaman kita ketika kita itu ingin memulai sesuatu.
ketika kita ingin memulai sesuatu itu ya awalnya dulu kita deg-degan nggak sih pas kita jualan pertama kali itu jualan apa? Itu Pertama kali bukan risol, yang risol itu yang kedua itu apa? keripik pisang. Keripik pisang apa? Oh kok keripik pisang apa namanya? Piscok. Piscok. Terus keripik pisang. Iya, piscok, keripik pisang. Ganti-ganti kita. Tapi yang pertama kali itu adalah piscok. Ketika kita ingin mulai jualan piscok, itu yang pertama semangat. Tapi ketika ingin mulai, kita itu langsung kayak ngerasa kayak kadang itu deg-degan gitu. Mau belanja ini, belanja itu deg-degan. Ketika nganterin ke pesanan ke customer gitu kan. Apalagi customer yang nggak kenal gitu kan. Rasanya deg-deg. Gimana ini gimana gitu, gimana nanti kalau orangnya yang beli ngerasa kayak ini nggak enak gimana, kalau ngerasa ininya kurang manis gimana. Tapi alhamdulillahnya ternyata banyak yang kasih rating suka bagus, gitu, bagus suka. gitu, Malah ketagihan sampai sekarang ada yang ketagihan. Dan dulu juga kita itu banyak nunggu ketika kita ingin memulai sesuatu, kita pending gitu kayak beneran nggak sih yang memulai gitu kan dulu kan. Kita pending sekitar berapa hari kita hampir seminggu tapi belum seminggu. Hampir seminggu kita beneran mulai nggak sih gitu, masih mikir-mikir gitu. Iya gitu. Dan soal apa namanya konten gitu, kita juga gitu pas awal mau memulai sesuatu kan, mulai konten itu kita awalnya semangat banget, tapi sebelum kita merasakan kayak semangat itu, kita merasakan kayak takut dulu gitu. Memulai gimana nih kalau orang-orang ngomongin kita gitu, gimana kalau ada yang dukung atau enggak gitu kan, ada yang dukung atau enggak, ada yang ngejat gitu kan. Tapi seiring waktu gitu kan, kita belajar gitu gimana dari pengalaman orang-orang yang udah ngonten. Ternyata orang-orang juga itu menetapkan prinsip bodo amat. Jadi kita juga langsung kayak ya udahlah mulai aja gitu, kita bodo amat aja dengan omongan orang lain kan gitu. Dulu kita gitu. Dan soal alat gitu kan, dulu kita mikirnya kalau membuat konten kan pertama kali kita buat konten apa? Itu affiliate kan. Beli lighting. Kita mikirnya untuk memulai konten affiliate, kita mikirnya harus punya lighting, harus punya tripod, harus punya background, mic lengkap. Intinya kita mikirnya kayak gitu sebagai content creator. Padahal enggak, yang kita punya itu adalah kamera. Iya, kamera. Seharusnya ya untuk orang-orang pemula yang mau mulai gitu, simpelnya gitu. Tapi beda lagi buat konten kreator kelas atas, nggak tahu gitu. Iya. Kita masih sederhana. Kalau nunggu alat bagus sih nggak akan mulai gitu. Jadi kita kasih saran buat kalian yang mau memulai sesuatu, jangan nunggu sempurna dulu, mulai aja dulu. Pasti kalian tahu gitu jalannya mau kemana, nanti kalian pasti tahu. Kalau kalian nggak nyoba, kalian pasti bingung gitu. Gimana jalannya, nanti gimana. Coba aja dulu. Ibaratnya ketika kalian nemuin kayak kolam gitu kan, tinggal sentuh aja airnya, pasti kalian tahu gitu rasanya gitu. Jadi kalian makin percaya diri, kayak gini rasanya, nyemplung aja deh gitu. Kita nggak ngajarin, kita ngasih saran gitu buat kalian yang mau memulai sesuatu gitu. Poin 3, nggak semua orang bakal suka dengan itu pas pengalaman kita dulu, pas kita memulai sesuatu kayak konten terus jualan, kita tahu gitu, kita mendapatkan pelajaran yang sangat-sangat berharga. Kita makin tahu gitu fakta kehidupan di mana ternyata nggak semua orang itu suka sama kita. Nggak semua orang itu suka ketika kita itu berkembang, ketika kita memulai sesuatu, ketika kita memulai jualan, konten. Nggak semua orang suka. Bahkan kadang ada orang terdekat yang nggak suka ketika kita itu berkembang, mau nyoba ini. Ya nggak tahu kenapa, apa karena orang lain takut kalah saing atau gimana, kita nggak tahu gitu. Emang ya kebanyakan kayak gitu. Dan kita juga udah berkali-kali kan yang kita diremehin, terus caci maki, terus sampai dianggap nggak bisa sukses loh.
iya kita dianggap gak bisa sukses, buang-buang waktu, terus masih sekolah kok ngonten gitu. iya alay gitu katanya. Terus ada yang ngetawain apa kita jualan kan dulu. Iya. Pas di pinggir jalan kita itu kan jualan wonton, itu puasa-puasa di pinggir jalan. Pas posisi hujan kayak. Hampir hujan kan, hampir hujan. Terus ada kayak cewek-cewek, nggak tahu sih cewek cuman ya nggak dewasa banget sih, kayak masih bocah kayaknya. Masih seumuran kita kayaknya, badannya ya, postur badannya itu kayak seumuran kita, lewat gitu, ngadapnya itu ke kita gitu, ngelihatnya ke kita, terus ketawa bareng gitu. Tapi nggak tahu gitu kan, kita nggak berprasangka, cuman kayaknya ngetawain kita gitu, kita ngerasa aja gitu. Ya udah kan, kita nggak apa-apa, kita anggap aja motivasi, kita nggak pernah kayak benci gitu, nggak pernah. Yang penting kita kayak kalau ada yang nggak suka ya udah gitu, itu masalah dia gitu, kita fine aja, santai jadi orang. Dan pernah juga ada yang nyinyir kalau apa sih ngonten nggak jelas gitu kan, ngonten nggak jelas. Ada lagi yang nyinyir ngonten nggak jelas, nggak ngasilin uang, ada juga kan dulu kan. Terus ada yang bilang gini, masih sekolah kok ngonten, sekolahmu itu bayar. Ini di bahasa Jawa kan aja, sekolah aku ini bayar, emang sekolah kayak gitu. Ibarat bahasa Jawanya kayak gitu, aku translatein ya pakai bahasa Indonesia. Ibaratnya gini, ngapain sih konten-konten nggak jelas gitu, kamu masih sekolah, kalau sekolah itu sekolah yang benar, sekolahmu itu bayar. Padahal kita ngonten itu impian kita, kalau kita ngonten kita bisa dapetin uang, kita bisa uangnya bisa buat kita jajan, buat meringankan orang tua gitu kan, kayak daripada kita minta-minta terus gitu kan, buat tambah-tambahan. Kadang kalau orang tua lagi krisis kan mending pakai uang sendiri gitu kan kayak gitu, mikirnya jauh sampai kayak gitu kita. Tapi ya mungkin orang lain nggak suka atau gimana kan, kita nggak tahu. Kita hanya bisa kayak ketika dinyinyirin kayak gitu kan, kita hanya bisa senyum, hanya bisa iya. Yang gitu. Penting kita nggak pembuktian, nggak ngerugiin orang lain gitu. Pengalaman kita sih kayak gitu. Tapi kalau sebenarnya kalau kita fokus dengan ibarat semua komentar orang lain, nggak bakal jalan sih. Nggak bakal jalan, terus kita nggak bakal di titik ini gitu. Kita nggak akan lanjut sampai sini kalau kita terlalu mikirin komentar orang lain, kita nggak akan sampai. Malah justru nanti kita overthinking sendiri, mikir-mikirin yang nggak jelas, nggak fokus dengan apa yang kita jalani gitu kan. Dan ya simpelnya kurang lebih kayak gitu guys, pengalaman kita kayak pengalaman ditolak. Kita juga pernah pengalaman kayak dibilang dulu pas kita jualan wonton itu kan, katanya ada yang bilang kalau produk kita wonton itu nggak enak, ada yang bilang. Pas apa itu, coba ceritain. Kamu kan pernah cerita ke aku lupa soalnya. Nah mama tuh ada yang bilang kan pas aku mau belanja gitu kan, gini kan bentuknya kita kan belum sempurna kan, pas itu kan masih kayak ancur-ancur gitu. Ada yang bilang sama bapakku, itu bentuknya kok gitu. Terus ada yang mama bilang, rasanya gak enak, kok gini sih, gak worth it sama harganya. Padahal buat anak muda yang ibaratnya cewek-cewek yang pernah beli ke kita, itu jelas-jelas ngomong ke kita gitu. Keenakan dia bilang ke kita kalau ibaratnya, Mbak, wontonnya enak gitu. Sampai bolak-balik beli lagi gitu. Dan itu bener-bener ya mungkin yang satu kita jadiin motivasi, kritik untuk memperbaiki produk kita. Dan yang satu juga kita jadiin motivasi gitu, seneng gitu. Jadi kita nggak anti kritik guys. Kalau dikritik kita mikirnya kayak mungkin ada yang kurang dari kita perbaiki aja gitu. Daripada kita benci sama orang lain kan aneh emang gitu kan. Jadi kita mending ya hidup kita tergantung siapa yang nilai aja. Simple. Iya. Dan ya mungkin segitu aja kita ceritain pengalaman kita ketika jualan, ketika ngonten gitu kan. Tapi pas kita ngonten itu tambahan sedikit ya guys. Pas pertama kali kita ngonten itu pernah kejadian dimana aku itu diejek sama cewek-cewek pas di sekolahan gitu. Kan aku kan posisinya pas istirahat aku jalan sama temen aku di depan kelas gitu kan. Di situ kan ada
cewek-cewek rame gitu lah. Di situ cewek-ceweknya itu kayak teriak-teriak tentang, kan aku pernah bikin video ngomong depan kamera gitu kan, bahas apa gitu, bahas tentang kayak konten kreator gitu kan. Motivasi. Terus ada yang teriak-teriak di belakangku gitu sambil ngetawain, konten kreator gitu. Tapi aku biarin karena biasanya orang yang lapar kalau dikasih makanan itu akan terus kembali lagi gitu. Kayak ibaratnya contoh kucing liar kalau datang ke rumah, kalau dikasih makan dia akan datang lagi. Jadi mending kalau ada orang lapar haus validasi, yang aku maksud kayak haus validasi, ingin diperhatiin gitu kan, caper lah bahasanya, caper itu mending biarin aja gitu. Orang-orang kayak gitu kan adalah orang-orang yang biasanya nggak pernah berani untuk mencoba sesuatu gitu. Jadi Terus kayak apa ya, pertama kali dapat orderan itu seneng banget guys. Pertama kali contoh kita kan jualan pisau kan rame itu, tapi kan nggak luas, marketnya nggak luas. Kita itu seneng banget pertama kali dapat orderan, dan ada pembeli yang bolak-balik gitu ke kita, tapi itu berjalan nggak sampai 1 minggu kan, nggak sampai 1 minggu karena ada kendala tertentu. Dan yang kedua itu kita memulai sehabis pisau risol itu. Iya, risol. Gagal jualan kan. Kita risol gagal jualan. Pertama kita bikin risol gitu kan. Kita percaya diri banget itu. Rasanya enak, gini. Tapi cuma bentuknya yang kayak iya, terus enggak enak dipandang. Kebetulan ada temen aku yang pesen gitu. Malamnya mau aku anterin, ternyata risolnya itu gagal. Nggak sesuai gitu, kayak teksturnya aneh dan kulitnya juga kita belum jago buat ngebuatnya gitu kan. Kulitnya harus dibuat sendiri guys, kalau beli kan nyarinya susah kalau di sini. Susah. Dan kayak apa ya, pertama kali kita dapat komentar negatif itu ketika konten kita FYP terus. Jadi gini guys, pertama kali kita dapat komentar negatif itu ketika kita buat konten. Ibaratnya kita buat konten 1 hari 5 video. Nah, konten itu FYP terus lah. Ketika contoh ada orang lain yang lagi scroll TikTok, FYP-nya itu lewat 2 kali lebih video kita gitu. Mungkin orangnya kesel atau gimana, atau emang nggak suka sama kita, dia komentarnya bukan kritik, tapi kayak omongan kotor guys, omongan kotor seperti mungkin kayak bahasa Jawanya babi gitu kan, bahasa Jawanya babi lewat terus tuh gimana pas itu kan. Terus ada yang kayak yeping babi gitu. Kalau kalian orang Jawa pasti kalian tahu gitu bahasa Jawanya babi gitu apa, yeping babi kayak gitu. Gitu. Terus ada yang bahasa Jawanya anjing gitu kan, kayak ya kayak gitulah bahasa Jawanya yang itu. Intinya kalau di Jawa, kalau di daerah kita nyebutnya kewan alasnya keluar. Kewan alasnya keluar. Kewan alasnya metu. Simpelnya kayak gitu. Jadi tapi kan kita enjoy aja, malah ngeramein konten kita gitu. Kalau ada haters ngeramein gitu. Kita bener-bener kayak kalau ada yang hujat kita, ada yang nggak suka sama kita, ya udah biarin gitu. Itu mungkin masalah dia, atau mungkin dia insecure atau gimana kan? Atau mungkin itu sebagai motivasi kita biar konten-konten kita atau produk-produk kita bisa lebih baik dari sebelumnya gitu. Mungkin kalau ada yang ngejudge kita tentang kayak ngomongnya kok kaku banget, mungkin kan bisa kita jadiin motivasi buat belajar public speaking lagi. Gitu, simpelnya kayak gitu. Jadi kita nggak pernah kayak ketika dijudge kita bales itu, hampir nggak pernah. Kayaknya memang nggak pernah kan. Kita kayak udah biarin aja gitu. Cuma dilihat-lihat oh ya udah. Iya, dan pertama kali kita bahas nih, terakhiran. Pertama kali kita dapat uang dari internet itu seneng banget kan ya? Iya. 1.000 rupiah, bayangin 1.000 rupiah, seneng banget. Affiliate TikTok, sebelum affiliate TikTok harus ada syarat pakai KTP. Dulu kan belum ada.
kalau mau affiliate TikTok kan syaratnya cuma 600 kayak 600 followers jangan biar bisa keluarin keranjang kuning. Itu kita dapetin penjualan 1.000 rupiah. Itu seneng banget kita kayak wah gitu. Beneran, ini beneran kita bisa dapetin uang dari apa namanya handphone gitu kan, beneran. Langsung syukur. Bener-bener kayak apa ya? Beneran ini kayak Ini beneran gitu. Gimana iya, gitu? Kayak wah berarti bener-bener HP itu bisa ngasilin uang gitu. Kita malah percaya gitu. Tapi di sisi itu ada orang yang nggak suka sama kita. Sampai orangnya itu nyebar apa ya? Omongan-omongan yang enggak katanya apa namanya? Ini contoh ya, Sinta buat video affiliate gitu kan, buat video affiliate. Terus ada orang yang nggak suka, orang terdekat dia nggak suka, terus orang itu nyebarin omongan yang enggak ke orang tuanya tentang kayak itu Sinta main-main kayak gini, itu ketipu nanti ketipu. Ya, bahasa Jawanya kayak Sinta engko dolan-dolan koyong ini tapusi kok. Katanya ki pernah, ini aku cerita sedikit ya. Katanya tuh pernah. Ini ada salah satu keluargaku bilang ke aku karena aku mau itu kan daftar afiliat sendiri. Daftar afiliat. Terus katanya tuh kalau mau afiliat itu harus bayar sekitar 2 juta sama pakai KTP. Lah pas itu kan belum kan. Aku tuh ngembangin akunnya aku sendiri sampai 600 bahkan lebih kan. Terus pas aku udah mulai ngonten, nah itu omongannya keluar. Ini pakai bahasa Jawa, kamu translatein ya? Ya nanti. Kayak Kak Sinta, gue KTP-nya siapa? Kayak ngono, ketipu 2 juta. Eman ini kayak ada kata-kata. Iya, jadi kayak fitnah, kayak apa ya? Kata-kata yang dibuat-buat lah. Yang dia maksud itu ketika dia mau daftar affiliate TikTok. Padahal kan affiliate TikTok itu kan syaratnya kalau dulu kan cuma apa? Kita daftar, kita apa namanya masuk ke fiturnya, terus syaratnya 600 followers buat bisa keranjang kuning kan. Tapi orang terdekat dia itu malah kayak nyebar-nyebar omongan yang enggak katanya Sinta itu pakai KTP siapa gitu, kayak itu Sinta sampai di screenshotin. Nanti kalau ada nanti aku kasih tempelin di situ. Kalau ada gitu kayaknya ya udah hilang. Tapi ibaratnya kayak kamu nih, misal kalian bikin konten affiliate, terus ada tante kalian yang nggak suka sama kalian, tante kalian itu nyebar omongan-omongan yang enggak ke orang tua kalian. Itu si Fajri main-main kayak gini, disuruh bayar 2 juta pakai KTP siapa itu, kayak gitu ininya. Terus pernah yang kemarin itu kan ada acara nikahannya ome aku. Ya, aku nggak kesana soalnya aku juga sibuk kan konten ini. Padahal keluargaku yang di sini dari bapak yang sini, yang keluarga angkat, dia biasa-biasa aja, fan-fan aja kalau buat konten. Tapi yang di sana malah nyinyir gitu. Tapi kita jadiin semua itu motivasi gitu. Mungkin kan nggak tahu ya dia kenapa atau dia gimana, ini banyak lah. Mungkin kalau kita ceritain semua kelarnya besok kayaknya. Kelarnya besok intinya yang gitu aja. Dan itu orang yang nyinyir itu kan ngechat dia di WA gitu kan, nyinyir, marah-marahin gitu. Intinya kayak nggak suka tentang kayak ngapain ngonten gini, intinya kayak gitulah. Padahal yang nyinyir juga itu nggak datang di pernikahan itu gitu. Datang nggak ya? Enggak kan? Itu jadi ya kadang juga kasihan sama dia, tapi kan ya udah biasa gitu. Kita dapat judge hater kayak gitu kan udah biasa, omongan kayak gitu. Jadi kita jadiin semuanya itu motivasi. Udah sekian dari kita aja ya. Episode 2 ini kita nyeritain tentang hal-hal kayak gitu. Jadi pesan moralnya mungkin kalau kalian memulai sesuatu, jangan takut untuk mulai, jangan takut dengan omongan orang lain.
mulai aja. Kalau kalian masih takut, masih overthinking, jangan pikirin semua itu, karena overthinking itu adalah ketakutan yang hanya halusinasi di dalam pikiran kita, di dalam kepala kita sendiri, di dalam pikiran kita sendiri. Jadi mending mulai aja gitu. Ibaratnya ketika ada kolam, mending sentuh aja airnya dulu gitu, baru kalian tahu rasanya gimana. Dan untuk memulai semua itu yang kalian butuhin pertama bukan modal uang tapi mental. Itu sesuai pengalaman kita, sesuai kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan, kejadian-kejadian yang terjadi kepada kita gitu kan, intinya kayak gitulah. Dan oke, sekian kita tutup. Maaf kalau tadi ada perkataan-perkataan yang kurang enak atau perkataan-perkataan yang belibet, campur-campur, susah dipahami atau kaku. Kita minta maaf. Sekian, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai selesai sampai akhir ini gitu. Oke, sekian. Dadah.